Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas banyak sekali, dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu betapa banyaknya. Namun sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita selalu mensyukuri. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar dan pencinta kajian ilmu tafsir Al-Quran rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kajian kita tafsir Al-Quran yang bernama At-Tafsir Al-Jalalain. Kitab Tafsir Al-Jalalain ini pengarangnya adalah dua imam, sehingga dikatakan sahibul kitab, yang punya kitab ini, lil jalalain, dua jalal. Yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mari kita awali surah Al-Baqarah ayat 1. Kata Al-Baqarah ini di dalam Al-Quran kita temukan di tengah-tengah ayat. Apabila kita membaca Al-Quran, maka di tengah-tengah ayat kita ketemu dengan Al-Baqarah, artinya sapi. Di sana ada peristiwa penyembelihan sapi. Sapi di sana ada, sapi betina. Kita awali kajian kitab Tafsir Al-Jalalain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tak pilih kasih, tak pilih sayang. Jadi kata Ar-Rahman, maha pengasih, maha pemurah, itu ya semuanya dikasih Allah terhadap makhluk-makhluknya yang ada di permukaan bumi ini. Tetapi Ar-Rahim itu hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah justru itu disayang ini pasti sudah dikasih. Tetapi kalau dikasih belum tentu disayang. Justru itu Allah akan meridai harapan kita selama kita melaksanakan amaliyah dan ibadah. Allah selalu ridha kepada kita karena kita melaksanakan amaliyah ini melalui kudrat dan iradat Allah, kekuasaan dan kehendak Allah, karunia dan hidayah Allah. Jadi mudah-mudahan kita selalu disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ini diawali dengan kata tadi bismillah, sebuah ayat bismillahirrahmanirrahim itu diawali. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Itu tiga huruf. Alif lam mim itu tiga huruf. Di alif lam mim 3 huruf.
Kita tidak perlu mencari apa maksudnya Allah. Kita tidak perlu mencari. Kita serahkan itu sepenuhnya kepada Allah. Dalam tafsir itu, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui maksud. Ada rahasia-rahasia Allah dalam ayat surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Nah itu. Jadi ulama tafsir menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasia-rahasia Allah. Semua kalamullah itu ada rahasia-rahasia Allah. Dan kita hanya beriman kepada Alkitab, yakni Al-Quran. Yang selanjutnya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika ay hadzal kitab. Inilah Alkitab. Padahal zalika itu. Tapi kalau antara Allah dengan kita ini jauh. Tetapi dengan kita Al-Quran itu dekat. Zalikal kitabu ay hadzal kitab. Inilah Alkitab, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan pedoman, petunjuk. Alkitab adalah nama lain, nama dari Al-Quran. Banyak nama-nama dari Al-Quran itu diantaranya Alkitab, Al-Huda. Nah itu petunjuk. Apa kelanjutan dari ayat tadi? Allazi ay hadzal kitab allazi yaqra'uhu Muhammadun. Inilah Alkitab allazi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca akannya Alkitab itu oleh Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini penjelasan ini dalam tafsir. La raiba fih. La raiba syakka. Tidak ada keraguan. Jadi kita jangan sampai ragu terhadap Alkitab, yakni Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Jadi hi itu adalah, fihi itu damir. Damir ini damirnya mufrad. Muzakkar kembalinya kepada yang muzakkar. Kembalinya kepada yang mufrad. Kemana kembalinya? Kepada Al-Quran, Alkitab. Tidak ada keraguan fihi, padanya Alkitab itu. Jangan sampai ada ragu-ragu, yakin kita. Nah justru itu keyakinan seseorang itu menurut Al-Quran diukur 3. Pertama, ilmu yakin. Dia bisa yakin karena keilmuan. Karena keilmuan yang dimilikinya maka dia yakin. Yang kedua adalah ainul yakin, dia melihat. Karena dia melihat, dia pernah melihat, maka dia yakin. Sekalipun dia tidak melihat lagi, dia yakin. Itu namanya ainul yakin. Kalau hakul yakin, kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah kitabullah. Nah ini kitab Allah, kalamullah. Kita yakin bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran ini. Allah menurunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah kemudian baru kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran ini, menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama merupakan nas yang qat'i. Jadi merupakan dalil naqli yang qat'i. Artinya dalil naqli yang ini yang mutlak, wajib kita percayai, kita jadikan sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Setelah nanti al-hadis baru. Jadi Al-Quran ini yang pertama, setelah itu baru al-hadis. Kemudian kita lanjutkan. Ay hadzal kitab la raiba syakka, tidak syakka fihi, tidak ada keraguan padanya Al-Quran tadi. Innahu min indillahi wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu zalika
wal isyaratu bihi lita'zimi. Jadi Al-Quran itu innahu min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jumlatun nafi, yang mana nafi, la itu nafi. Khabarun, jadi jumlah nafi itu khabarun, mubtada'uhu khabar mubtadanya. Zalika, ada kata-kata zalika. Zalika itu adalah mubtada. Jadi khabarnya la raiba, itulah zalikal kitab, inilah ay hadzal kitab, inilah alkitab. La raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Zalika wal isyaratu isyarah. Ini isyarah bihi dengannya Al-Quran tadi, yakni Alkitab itu li ta'jim, untuk keagungan. Bagi keagungan Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar dan pencinta kajian tafsir Al-Quran rahimakumullah. Hudan, nah di sana ada kata hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, hudan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kata hudan di sini adalah habar sani. Nah, jadi ada habar. Jadi ada mubtadanya, itu menurut ilmu nahwu ada kemudian mubtada, ada khabar mubtada, ada khabar awal, ada khabar sani. Khabar saninya adalah hudan. Itu petunjuk. Khabar sani ai hadin, petunjuk. Lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada lagi petunjuk selain Al-Quran. Hanya Al-Quran yang dijadikan petunjuk. Jadi Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman. Jangan sampai kita lari dari Al-Quran. Maka Al-Quranlah sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita. Nah, dan kalau ada permasalahan hidup dan kehidupan, permasalahan apa saja, permasalahan masalah muawak, permasalahan yang ada di masalah muamalah, hubungan dengan sesama manusia, ya kita kembali kepada Al-Quran. Jadi rujukan kita adalah Al-Quran. Jangan sampai kita ada permasalahan datang kepada dukun. Nah, ini jadi dukun yang kita jadikan. Ini datang kepada paranormal. Tapi kalau datang kita kepada ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Itu benar saja. Jadi kita meminta petunjuk kepada ulama. Barangkali kita sering memahami Al-Quran sendiri. Mungkin kita bingung, atau melalui Google kita pahami. Jadi tidak jelas, tidak ada sanadnya, maka kita belajar kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka ulama lah. Artinya kita bisa bertanya kepada ulama. Jangan sampai kita lari kepada ulama, justru datang kepada dukun, datang kepada paranormal. Nah, ini ulama. Karena ulama mengetahui al-hadis, mengetahui Al-Quran, mengetahui ilmu fikih, mengetahui ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Bahkan dari ulama itulah, dari dada ulama itulah sumber-sumber ilmu agama. Dari sinilah kita untuk bisa mengetahuinya. Jangan sampai datang kepada dukun. Kalau kita berguru dengan Mbah Google, nah ini sekadar hanya pengetahuan saja. Kita mendapatkan pengetahuan, memang melalui Mbah Google itu banyak juga pengetahuan yang sudah diupload. Nah ini, tapi kalau meragukan, maka kita datanglah kepada ulama. Kita lanjutkan. As-sairina ila taqwa bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi liitqaihim bidzalikan nar. Jadi takwa itu as-sairin ila taqwa, kembali kepada ketakwaan. Kelanjutannya tadi. Tafsirnya lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, as-sairin, nah ini, orang-orang yang kembali ila taqwa, kepada takwa. Bimtisalil awamiri, dengan melaksanakan perintahnya. Bimtisalil awamir, melaksanakan perintah Allah. Jadi
Pengertian takwa itu melaksanakan perintah Allah, wajib tinabin nawahi, dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, nah kemudian ya membayar zakat karena sudah sampai 1 haul, sampai nisabnya. Selanjutnya lagi kita adalah ya artinya naik haji karena sudah mendaftar, sampai panggilan sudah antrian. Ini melaksanakan perintah Allah. Maka itu adalah bagian daripada itu takwa, melaksanakan perintah Allah. Yang namanya di sini bimtisalil awamir. Bimtisalil awamir, melaksanakan perintah Allah. Wajib